Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Hari ini kita berkumpul dalam ibadah streaming Gereja GKI Mahanaim Blitar. Saya sangat yakin dan percaya bahwa setiap kita tetap dalam perlindungan, kasih, dan karunia Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, di rumah bersama dengan keluarga, saya mengajak kita semua untuk kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Sekalipun banyak tantangan, sekalipun kami dalam masa-masa sulit hari ini, tapi kami percaya Tuhan, Tuhan sumber kekuatan kami. Kami menyatakan kemenangan-Mu, kami menyatakan kasih-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya hadirat-Mu turun atas setiap kami yang bersama-sama dengan kami beribadah. Hadirat Tuhan mengalir dalam rumah-rumah, dalam setiap keluarga, dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Mari bersama katakan, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya, sebab Dia selalu menolong kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu, sebab Yesusku benar-benar selalu menolongku, selalu menjagaku, sebab Dia memberkati kita. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari datang kepada Tuhan, katakan, musim akan selalu berganti. Kami percaya kasih Tuhan tetap abadi. Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan melindungi. Oh, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari sembah Dia, katakan, Tuhan selalu menolong, selalu menolongku,
izin-Mu Tuhan, tanpa seizin-Mu. Sebab Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari percaya kepada Tuhan. Mari taruh harap kita kepada Tuhan. Sehelai diramuku Seakan terjatuh akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari percaya, katakan Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Mari sekali katakan Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sembah Dia. Oh, sebab Tuhan pertolongan kita, sebab Tuhan perlindungan kita. Mari datang kepada Dia. Oh, mari nantikan Tuhan di gereja-Mu Tuhan, di setiap kami di hadapan-Mu. Tuhan, kami rindu Engkau, kami menanti Engkau. Jamah setiap kami Tuhan, jamah setiap kami Bapa. Haleluya, kami tinggikan Engkau. Sebab setiap kami yang menanti-nantikan Tuhan, kami mendapat kekuatan yang baru. Haleluya. Setiap kami, setiap gereja-Mu Tuhan, kami bersatu hati, kami menyembah-Mu. Haleluya. Ya Rabba ya Rase. Haleluya. Tuhanlah mazmurku, Tuhanlah kota bentengku, Tuhanlah gunung batuku. Haleluya, haleluya. Biar setiap kami Tuhan, baik ada di tempat ini, yang ada di rumah-rumah, yang sedang melihat ibadah ini, kami dilawat oleh Tuhan. Kami mendapat kekuatan yang baru Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru,
darimu. Peganglah tanganku, jangan lepas, sebab Tuhan pengharapan kami. Harapan dalam hidupku, ku pandang wajahmu, dan wajahmu, dan berseru pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Angkat hatimu, angkat suaramu lebih lusuh lagi, katakan, ku pandang wajahmu dan berseru pertolonganku datang darimu. pegang tanganku Tuhan, tanganku jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidup. Sebab Yesus harapanku, kaulah harapan dalam hidup, kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidupku. Katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami bersorak-sorai buat kebaikan Tuhan. Mari bersama-sama katakan dengan saya amin. Haleluya. Sebab Tuhanlah kekuatan kami dan mazmur hidup kami. Hey! Yesus kekuatan kami. Hey! Mari bersama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Sebab hanya padamu hatiku percaya. Dialah menara, Kaulah menara dan penolong hidupku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kami percaya, pengharapan kami pada Tuhan. Haleluya. Bersama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak,
selalu bersyukur. Mari rasakan Sebab cinta Tuhan cintamu padaku takkan berubah. takkan pernah berubah. Sebab hatiku percaya, Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi jauh. Kasih-Mu Tuhan, kasih setiamu tak pergi dari. Kasih-Mu, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Praise you God. Sama-sama katakan haleluya. Yes. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita buka hati kita untuk menerima firman Tuhan yang meneguhkan hati kita di masa-masa yang sulit ini, Bapak Ibu. Kupiku dengan sayapmu, naungiku. Mari katakan, dalam kuasamu, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Mari sembah Raja di atas segala raja, Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, Kau Raja atas semesta, kami tenang bersamamu. Kau angkat hatimu, angkat suaramu, katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang. Kami tenang bersamamu Tuhan, ku tenang sebab Kau Allahku. Kami tenang bersamamu. Kau Allahku. Para Bapak Gembala, kami persilahkan. Salam Bapak Ibu pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema tetap terkendali dalam menghadapi tantangan. Yang teksnya saya ambil dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 2-4. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan
apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, dalam teks ini sebenarnya dikandung maksud seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam Lukas pasal 6 ayat 33. Jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa atau ateis yang tidak percaya sekalipun, saya kira melakukan hal yang sama. Dan di sini sebenarnya ada tuntutan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus agar setiap kita orang percaya dalam menghadapi persoalan, menghadapi masalah, ada perbedaan sikap antara kita yang tidak beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Nah, jika sama saja, lalu apa kesaksian kita? Nah, jika menghadapi masalah, kita tetap bersikap yang sama, orang yang tidak mengenal Tuhan, ketakutan, hidup dalam kekhawatiran, kita juga melakukan hal yang sama, maka perbedaan ini hanya dalam tataran ritual atau liturgi, tapi tetap menghasilkan orang yang tidak berbeda. Saya kira Kristen seharusnya tidak demikian. Nah, seperti apa tetap terkendali dalam menghadapi tantangan? Yang pertama, bersikap dengan benar. Pemirsa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beriman itu tidak hanya diekspresikan dalam melakukan ritual atau liturgi keagamaan, dalam ibadah. Tidak kalah pentingnya bagaimana bersikap saat menghadapi persoalan, harus tetap menunjukkan ketakwaan kepada Allah. Nah, dalam teks yang kita baca, dalam ayat yang kedua, ada kata anggaplah. Nah, kata anggaplah dari kata haigomai. Kata yang gagasannya seperti seorang pangeran yang memiliki otoritas dalam memutuskan perkara. Jadi, kita dalam menghadapi persoalan, bagaimana bersikap untuk keputusan ada pada kita. Tentu dengan segala konsekuensinya. Nah, firman Tuhan dalam yang kita baca tadi memerintahkan agar menganggap sebagai suatu kebahagiaan, karah, yang artinya juga kasih karunia. Kalau bicara kasih karunia, ini banyak orang berpikir sesuatu yang baik, sesuatu yang kita anggap menguntungkan kita, menyenangkan kita. Tentu itu tidak salah. Tapi kalau kita melihat nanti bahwa ada sisi lain yang dimaksud dengan arti kasih karunia dalam artian praktis. Karena kalau bicara yang menyenangkan, menguntungkan, tentu kita berharap karunia yang spektakuler, baik itu karunia kesembuhan, karunia nubuat, karunia mujizat. Tapi jangan lupa bahwa ada karunia sesuai teks kita tadi menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah. Dalam kitab Filipi pasal 1 ayat 29, di sana dikatakan kita dikaruniai menderita untuk Dia, menderita untuk Kristus. Nah, kalau menderita karena iman kita, ya kita wajib mengucap syukur. Kecuali kalau kita itu menderita karena kebodohan kita, ya kita harus mengubah
gaya hidup kita, nilai-nilai hidup kita, sehingga seluruh aspek hidup kita dalam mengekspresikan iman dalam menghadapi persoalan berbeda dengan orang yang percaya. Jadi beriman kepada Tuhan itu tidak saja bicara kemudahan, kenyamanan, berkat, doa yang selalu dijawab. Ya, Tuhan tidak bisa disamakan dengan lampu Aladin yang mana kita itu memegang lampu, menggesek 3 kali dengan kata haleluya, 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 lalu Tuhan muncul, lalu mau menjawab apa yang kita inginkan. Saya kira itu bukan Tuhan sebenarnya. Kalau Tuhan seperti itu bukan Tuhan. Itu hanya satu pribadi yang mau kita peralat untuk mengikuti apa yang menjadi keinginan kita. Tapi kalau kita menyebut Tuhan, Kuri adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Semua keputusannya adalah keputusan yang terbaik untuk kita. Nah, pemirsa, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka tidak aneh kalau ada orang yang marah pada saat doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Mereka meninggalkan imannya. Ya, dia pergi ke tempat-tempat lain yang dia berharap apa yang menjadi keperluan kebutuhannya bisa terjawab. Nah, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak saja mengabulkan doa kita, tapi adalah Tuhan yang juga memproses hidup kita untuk menjadi semakin dewasa dalam iman dan tubuh. Kesadaran yang demikian ini akan memunculkan sikap yang benar. Karena itu dalam Ayub pasal 2 ayat 10, Ayub berkata kepada istrinya, karena istrinya tidak bisa menerima. Hanya dalam tempo sesaat bisnisnya bangkrut, anak-anaknya meninggal karena musibah, dan dia berkata kepada suaminya untuk mengutuki Tuhan dan meninggalkan apa yang menjadi keyakinannya. Dan Ayub berkata, apakah kita tidak mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Artinya di sini Ayub memiliki sikap iman yang benar. Tuhan bukanlah alat yang sebagai pemenuhan kebutuhan kita, tapi adalah Tuhan, adalah Allah yang kita sembah, di mana kita mengabdikan diri untuk menuruti apa yang menjadi kehendaknya. Karena kita anggap suatu kebahagiaan, maka kita terima dengan bersyukur segala sesuatu yang mungkin tidak cocok dengan keinginan kita. Makanya firman Tuhan berkata, mengucap syukur dalam segala perkara. Apakah itu sesuatu kejadian yang kita anggap menguntungkan, menyenangkan kita, atau mungkin sesuatu yang tidak cocok dengan apa yang kita harapkan, yang tidak kita inginkan. Kita mempercayai bahwa Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah keliru. Ini adalah sikap yang benar. Yang kedua, menyadari untuk pemurnian iman. Nah, pemirsa, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada orang ke gereja hanya karena ingin diberkati, sembuh, ingin mendapatkan jodoh, takut masuk neraka. Itu hal yang normal, manusiawi sekali. Hanya saja Alkitab menyatakan kepada kita itu adalah tataran yang rendah dan muncul dari manusia yang digambarkan, yang dikatakan dalam Yeremia 17 ayat 9, bahwa niat hati manusia ini adalah licik. Ya. Maka Tuhan mempunyai kepentingan untuk memproses iman kita untuk memiliki kualitas yang lebih baik. Makanya dalam ayat yang kita baca tadi, ujian terhadap imanmu. Ada kalimat ujian terhadap imanmu. Kata ujian di situ menggunakan kata dokimeon. Itu gagasannya orang yang sedang menambang emas. Dan biji-biji emas ini perlu dipanaskan dalam suhu tertentu sehingga akan mencair. Nah, pada saat mencair, sangan atau kotoran-kotoran itu bisa diambil, dipisahkan, lalu muncul emas yang murni. Ini pengertian kata dokimion atau dokimatsu. Nah, iman kita
Di situ dikatakan setiap persoalan yang diperhadapkan itu adalah untuk menguji. Kenapa? Karena saya katakan di depan, kita menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, masuk gereja, memuji Tuhan, melayani Tuhan, itu berangkat dari niatan yang tidak benar. Karena memang manusia kodratnya tidak benar. Tetapi Tuhan mengizinkan situasi-situasi tadi untuk memurnikan iman kita. Sehingga kalau kita menemukan kejadian-kejadian itu, kita harus melihat dalam perspektif ini. Sehingga kita tidak terjebak kepada kemarahan, bersungut-sungut. Walaupun memang tidak mudah menghadapi itu. Tetapi tujuannya itu adalah jelas. Ya mungkin pendekatannya begini. Pada saat seseorang melamar pekerjaan di satu perusahaan internasional dengan gaji yang besar dan fasilitas yang lengkap. Ya. Pada saat dia dipanggil untuk menghadapi ujian atau tes, tentu ada rasa bangga di sana. Ya. Karena dari sekian banyak pelamar, dia adalah bagian yang terpilih. Pada waktu menghadapi ujian, saya yakin dia tidak akan bersungut-sungut, dia tidak akan marah. Kenapa harus dipanggil untuk menghadapi tes? Tentu dia akan bersukacita. Dia dipilih dan ada harapan akan diterima dalam perusahaan yang sangat besar dengan segala jaminan yang bisa diharapkan untuk masa depannya. Nah saya kira sama, pada saat kita menghadapi persoalan, menghadapi ujian, apakah itu bentuknya persoalan-persoalan rumah tangga, keuangan, pekerjaan, studi, bahkan mungkin persoalan-persoalan yang sekarang ini lagi ya menjadi persoalan-persoalan bangsa-bangsa termasuk bangsa Indonesia. Kalau kita melihat itu, Tuhan izinkan bagaimana kita sedang dimurnikan iman kita. Maka tidak ada alasan untuk kita bersungut-sungut. Tidak alasan untuk kita marah. Tapi kita bersukacita. Karena apa? Kita sedang dimurnikan. Karena ada harapan. Karena Tuhan memiliki rencana. Karena itu Rasul Paulus berkata dalam Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Untuk siapa? Ya untuk kita. Kita siapa? Yang mengasihi Dia dan hidup dalam rencananya. Jadi kalau kita hidup dalam rencana Tuhan, mengasihi Tuhan, persoalan-persoalan yang muncul kita harus melihat dalam perspektif yang berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Orang lain bisa bersungut-sungut, orang lain bisa marah, orang lain bisa menggerutu. Karena kita mengerti ini semua untuk memurnikan iman kita. Maka kita akan senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan tidak kehilangan gairah produktivitas kita dalam bekerja, dalam studi, dalam melakukan seluruh aspek hidup kita. Dan ini yang akan tentu membedakan dengan orang-orang pada umumnya. Bahwa menjadi orang percaya adalah yang berbeda. Dan Alkitab memberikan banyak contoh. Bagaimana Daniel, bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego, bagaimana Esther, dan tokoh-tokoh yang didaftarkan dalam Ibrani pasal 11, adalah tokoh-tokoh yang diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan. Tapi mereka tidak kehilangan pengharapan, mereka tidak kehilangan sukacita, mereka tidak kehilangan semangat. Kenapa? Mereka tahu, Allah yang dipercaya adalah Allah yang hidup. Dan Allah yang memiliki rencana, dan rencananya tidak pernah keliru. Pemirsa, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi apapun situasi kondisi saat ini, mari kita hadapi dengan hati yang gagah. Sebab tujuannya adalah untuk apa? Memurnikan iman kita. Karena ada capaian-capaian dalam iman Kristen. Apakah itu yang dikatakan dalam Matius 5:48, you might be perfect. Hendaklah kamu sempurna. Ya, kesempurnaan yang harus dicapai. Ada nilai-nilai yang lebih unggul yang harus dicapai. Terminologi yang digunakan Alkitab, dewasa, mempelai, dan seterusnya. Dan itu capaian-capaian yang harus kita raih, walaupun melalui proses yang memang tidak mudah. Memang kualifikasi untuk menjadi orang Kristen yang berkualitas, yang berbobot, itu adalah tidak mudah. Tapi mari
Tuhan akan menolong kita, Roh Kudus memberikan penghiburan kepada kita. Ya, di tengah-tengah kita menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah dewasa ini. Jadi, untuk tetap terkendali saat menghadapi tantangan, pentingnya kita memiliki sikap iman yang benar dan menyadari bahwa setiap peristiwa, setiap persoalan yang kita hadapi adalah untuk memurnikan iman kita. Mari tetap semangat, jangan takut atau khawatir, dan terus produktif. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Allah yang maha besar di dalam surga, Allah yang menciptakan langit dan bumi, serta sekalian alam, Allah yang telah datang ke dalam dunia melalui firman-Nya menjadi Yesus Kristus. Kami bersyukur di mana Tuhan senantiasa memberkati, melindungi kami, menyertai kami. Biarlah dalam setiap persoalan yang kami hadapi, kami tetap terkendali sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya, karena kami memiliki sikap iman yang benar dan menyadari bahwa setiap persoalan adalah untuk memurnikan iman kami. Tuhan menolong setiap kami, pemirsa dimanapun berada, Tuhan memberikan kemampuan untuk menghadapi setiap persoalan. Kami berdoa buat bangsa Indonesia ini, bangsa yang besar. Kami percaya Engkau mengasihi. Kalau Engkau mengasihi Niniwe, maka Engkau mengasihi bangsa Indonesia. Ampuni bangsa ini, Tuhan, setiap persoalan-persoalan, baik situasi-situasi yang dihadapi akhir-akhir ini, menyangkut virus corona dengan dampak dimensi yang lain. Kami percaya Engkau akan menolong bangsa ini keluar dari situasi yang sulit ini secepatnya. Bapak Presiden Jokowi dengan jajaran menteri dan pejabat tinggi negara, bahkan sampai tingkat rakyat yang terkecil sekalipun, baik itu petugas RT dan RW, berikan nikmat untuk dapat mengatasi, menanggulangi apa yang terjadi dewasa ini. Biarlah Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemirsa, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, mari terimalah berkat dari Tuhan saat ini. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan dengan otoritas dari surga, terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, damai sejahtera, berkat-berkat dari Allah Roh Kudus turun atas engkau, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati berkata, amin. Tuhan memberkati.